Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong enggak, supaya Anda tahu rektor milih saya jadi ahli tafsir itu enggak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Zaini maksudnya bukan? Dekat. Oh ya ya. Ya tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi, yang Pak Kores enggak pernah setuju. Begini ya. Dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, enggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Muntaha Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kali sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah terusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awlamastumun nisa itu au jama'tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum. Kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudu. Kalau banget-banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, KNO kalau disentuh istrinya wudu, kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja gitu. pengalaman Gus Ba. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci, dan kalau berdesaan di Ka'bah zahmah itu kan pasti kesentuh ya, perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Kures itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madzhab tidak ada seperti itu. Ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih. Ini madzhabnya Pak Muntaha, ini madzhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madzhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda baguslah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah, itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madhabun al-qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Kures, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga, sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Syaiban Ar-Ra'i.